Oke, daon nih. Halo semuanya, selamat datang di podcast Obrolan Kecil. Nah, gimana nih kabar kalian semuanya? Kalau gue sih sehat ya. Sebelum itu, kenalin dulu nama gue tuh Tasya Aulia Ramadhani. Dan di sini gue bakalan ngebahas tentang salah satu tokoh perjuangan sejarah Indonesia. Dia juga pernah kayak istilahnya kayak berjasa lah ya buat Indonesia. Dan tokoh tersebut bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Sebelum masuk ke topik ini, gue tuh gak bakalan kayak sharing sendirian gitu, dan bakalan ditemenin sama temen-temen gue yang bernama Nadia dan Nasiwa. Hai guys, nama gue Nadia Septiana. Gue kabarnya baik banget nih. Gue juga semangat banget buat ngobrol tentang podcast hari ini. Hai guys, nama gue Naswa dan kabar gue juga baik banget. Dan gue juga excited banget buat bahas topik kali ini yang ngebahas tentang perjuangan dari Wahid Hasyim. Kalian se-excited itu kah buat ngebahas podcast hari ini? Emang sih gue juga kayak seneng buat ngebahas kayak topik hari ini tuh, karena kan kita jarang banget ya ngebahas tentang sejarah-sejarah Indonesia gitu, terutama tokoh Wahid Hasyim. Terus juga orang-orang tuh kayak belum pada tahu isi dari perjuangan beliau dari lahir sampai tutup usianya. Terus sebelum masuk ke topik ini, gue tuh pengen nanya deh sama kalian berdua. Kalian tuh suka gak sih kayak nonton atau baca buku sejarah Indonesia gitu? Kalau misalkan suka atau pernah, itu kalian bolehlah cerita atau sharing sedikit apa aja. Kalau gue sih dibilang suka banget sih enggak, dibilang enggak suka juga enggak, kayak balance aja gitu. Tapi gue pernah nonton film sejarah yang kayak perjalanan awal kemerdekaan sama G13 PKI. A few moments later. Oh, kalau lu gimana, Nat? Sama sih, gue juga kayak Nasiwa. Tapi kalau gue tuh disuruh baca gitu buku sejarah agak pusing sih. Mending diceritain langsung sama yang paham sejarah gitu. Dia juga nonton filmnya sih. Iya sih, bener juga. Kalau gue tuh mending kayak diceritain gitu, terus sama nonton filmnya daripada gue baca buku tuh berjam-jam, bikin pusing, dan gue juga nggak ngerti alurnya tuh gimana gitu. Terus kalau nonton sama diceritain langsung kan sama orang yang tahu, kayak gue lebih tahu alurnya gitu. Nah, Iya sih, kita setuju. oke deh, gue langsung aja masuk ke topiknya nih. Oke deh, kita langsung aja masuk ke topik pembahasannya. Di sini gue bakalan ngebahas tentang perjuangan Kiai Haji Wahid Hasyim dari awal dia lahir, terus perjuangannya tuh apa aja sampai dia tuh meninggal tuh gara-gara apa gitu kan. Terus kalian tuh pernah gak sih kayak
baca atau nonton perjuangannya Kiai Haji Wahid Hasyim tuh? Kalau gue sih udah pernah ya, karena gue pernah baca buku ini pas kita lagi ngerjain karya tulis. Tapi gue kayak cuman tahu sekilas aja sih. Tunjukin. Oh iya guys, kita tuh punya bukunya yang judulnya ini nih. Itu kalau kata guru sejarah gue ya, ini udah proof. Jadi kayak perjuangan itu. Iya, gue juga tahu sih Wahid Hasyim dari buku ini. Terus juga sempat baca juga dari jurnal-jurnal yang lain yang pernah gue lihat gitu. Iya, kadang tuh kalian ngerasa gak sih tokoh Wahid Hasyim tuh kayak jarang banget orang denger, terus paling cuma sekilas doang kan ya. Yang paling sering tuh kayak tokohnya Soekarno, Muhammad Hatta, terus R.A. Kartini, terus Nadia, iya, terus kayak Kapten Patimura. Kayak jarang gitu ya, jarang dibahas. Paling cuman pas di Piagam Jakarta, terus BPUPKI. Kalau kalian pernah belajar PPKN tuh. Nah, iya, gue juga ngerasa gitu sih. Padahal Wahid Hasyim ini juga salah satu pahlawan yang kiprahnya tuh luar biasa gitu loh untuk Indonesia. Betul banget. Nah, sebagai pengantar, Kiai Haji Wahid Hasyim itu adalah tokoh ulama sekaligus politisi. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Wahid Hasyim juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama loh di masa awal kemerdekaan. Wah, keren juga ya lu tahu tentang Wahid Hasyim walaupun kayak cuma sekilas gitu. Iya dong, gue kan cuma modal baca buku ini aja, tapi gue jadi tahu karena di sini tuh lengkap banget loh. Iya tuh, kalian beli bukunya. Terus rajin-rajin baca juga ya buku-buku sejarah tuh, karena penting loh. Kayak buat kita mengenang jasa-jasanya tuh. Terus juga perjuangan beliau tuh gimana gitu. Terus juga gue gara-gara baca itu kagum banget sih sama perjuangan beliau, antara menghubungkan negara sama negara tuh sama apa ya, agama Islam gitu. Dia kan pendiri pondok pesantren dan juga pernah pernah belajar juga agama-agama Islam, terus kitab-kitab bahasa Arab, sampai dia tuh bener-bener kayak hafal gitu sama syair-syair bahasa Arab. Dari umur dia kecil banget tuh, umur sekitar 12 tahun. Gue juga pernah baca soal ini, yang ngebahas beliau pernah berdebat soal Piagam Jakarta. Beliau termasuk tokoh yang setuju untuk mengganti 7 kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa. Itu keputusan yang sangat visioner sih menurut gua, mengingat Indonesia saat itu baru saja merdeka dan masih rapuh. Bener banget, keputusan itu tuh menunjukkan bagaimana Wahid Hasyim mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Selain itu, beliau juga aktif memodernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Berarti beliau tuh punya jiwa pemikiran yang nasionalisme berbasis keagamaan gak sih? Kayak dia tuh ngegabungin lah kayak nasionalisme sama agama Islam tuh gimana biar satu gitu kan. Terus dia memperjuangkan juga keutuhan Indonesia dalam kontribusi terhadap politik Indonesia, juga beriringan dengan nilai-nilai keagamaan. Terus
antara toleransi, cinta tanah air, terus sama semangat kebangsaan kita gitu. Terus jadi kayak beliau tuh percaya bahwa Islam dan nasionalisme tuh bisa saling melengkapi gitu, bisa saling bersama, nyatu gitu. Terus juga menjadi landasan yang kuat untuk membangun Indonesia yang lebih merdeka dan berdaulat. Betul banget, kita semua bisa belajar dari keberanian dan kebijaksanaan beliau. Iya, kalian tahu gak sih kalau beliau itu meninggal gara-gara apa? Atau kalian pernah baca gitu di mana? Dan itu gue sedih banget sih pas baca di bukunya itu. Gue juga sedih banget, beliau meninggal di Cimindi, daerah Bandung pas tanggal 19 April 1983. Berarti beliau wafat di usia 39 tahunan ya sih? Sedih banget ya. Jasa beliau ke Indonesia juga luar biasa banget. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih, beliau itu juga dikenal sangat dekat dengan generasi muda loh. Iya bener banget, Wahid Hasyim tuh pernah ngadain kayak diskusi dengan para pemuda sama santri. Mungkin di pondok pesantren kali ya yang dia bangun. Terus dia tuh kayak mendorong perempuan zaman dulu tuh kan apa ya, pendidikannya tuh kurang gitu. Jadi untuk mendapatkan pendidikan yang setara tuh kayak tuh mau membantu para wanita tuh biar setara antara perempuan dan laki-laki tuh boleh ngejar pendidikan gitu yang layak. Oke, jadi kalau bisa gue simpulkan sih, Kiai Haji Wahid Hasyim itu adalah sosok ulama, negarawan, dan pendidik yang membawa perubahan besar ya untuk Indonesia. Beliau juga bukan hanya pemimpin, tapi juga visioner yang memikirkan masa depan Indonesia. Betul itu, kita harus meneladani sikap beliau ya, terus mengenang jasa-jasa beliau tuh gimana dia menyatukan Indonesia antara agama dan nasional. Iya, dan jangan lupa, kita tuh benar dari kata Tasya, kita harus mengenang jasa beliau dalam membangun fondasi Indonesia yang plural dan inklusif. Nah oke teman-teman, jadi obrolan kita tuh cuma sampai segini aja. Dikit kan? Dikit banget. Nah terus juga terima kasih sama kalian berdua karena udah mau sharing tentang Kiai Haji Wahid Hasyim dari awal sampai akhir. Sama-sama, kita juga senang banget bisa ngobrol dan ngebahas tentang sejarah Indonesia dan tahu tentang Kiai Haji Wahid Hasyim ini kayak gimana, siapa gitu. Iya betul tuh. Semoga apa yang kita obrolin tadi di podcast bisa diambil sisi baiknya dari tokoh Wahid Hasyim. Oke, terima kasih semuanya udah nontonin kita nih ya. Walaupun masih ada yang salah-salah, dan jangan lupa kalian pelajarin tentang sejarah tokoh-tokoh bangsa yang lainnya juga ya. Dadah. Bye.